Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri? Berjumpa kembali di channel kesayangan kita sahabatnya, yaitu DLQ dan Santri Menjawab, channel sahabat santri. Semoga sahabat santri semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan terlindungi dari segala upaya pekafiran, pemurtadan, kemunafikan dan kekufuran sahabat ya, serta kemungkaran sahabat yang telah diupayakan oleh kaum sebelah sahabatnya, yaitu misionaris Kristen sahabat santri. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita sahabat ya, yang berdakwah di jalan Allah begitu sahabat, dalam mendakwahkan ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran tauhid, ajaran-ajaran yang mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat santri, untuk video kali ini kita akan mereaksi satu buah video sahabat ya, yang seperti sahabat santri melihatnya di screen sekarang ya. Dan di sini terlihat jelas, yaitu nenek-nenek memberikan sebuah kesaksian begitu sahabat, dan nenek ini mengaku dirinya bahwa juara MTQ pada saat masih kecil begitu sahabat santri. Dan tetap sahabat ya, kita harus menguji kesaksian ini, apakah betul nenek ini adalah seorang murtadin atau seorang misionaris Kristen yang hanya mengaku seorang murtadin begitu sahabat santri. Baiklah sahabat santri, tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita simak video satu ini. Silahkan. Kami adalah latar belakang dari Islam yang begitu fanatik, ya saudara. Kami tidak pernah mengenal Allah yang lain. Kami hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya dididik keras oleh papa dan mama saya, karena sudah tahu saudara, kalau di Bugis Makassar, agama Islam itu kekentalannya luar biasa. Karena papa saya kerjanya seorang abri, dia seorang intel, itu disiplin sekali saudara. Apalagi soal agama. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara. Pada waktu hari demi hari kami dari kecil, dari TK, sudah dididik dengan agama yang begitu taat. Sembahyang 5 waktu dan berpuasa. Dan kami kalau pergi mengaji, kalau terlambat mengaji, kami dipukul rotan. Saking taatnya kami kepada perintah bapak dan mama saya, kami tekun selalu beribadah kepada Allah. Karena kami tahu bahwa hanya lewat jalan Allah Subhanahu wa taala adalah agama kami lah yang paling benar. Sampai umur 12 tahun, saya diikutkan MTQ. Syukur saya dapat juara pada waktu itu. Saking ketatnya, kami terus selalu siang malam kita berdoa 5 waktu, bahkan sembahyang tahajud. Karena kita begitu kusuk di hadapan Allah kami. Baiklah sahabat santri, kita sudah simak video, cuplikan video ini ya, cuplikan video kesaksian si nenek-nenek ini sahabat ya. Dan di dalam kesaksian si nenek ini sahabat santri ya, dia menyatakan bahwa dia dari latar belakang keluarga yang sangat taat terhadap agama begitu sahabat, dan orang tuanya adalah anggota TNI ya, ABRI ya sahabat ya. Dan jika dia ini tidak mengaji, tidak sholat atau sebagainya begitu, dia dipukul dengan rotan sahabat, karena katanya dia adalah Bugis begitu ya, orang Bugis. Jadi mungkin seperti itu ya, keras begitu didikannya ya. Kemudian sahabat santri, ada satu momen ya, dimana dia ingin mengatakan bahwa dia ini adalah menjuarai MTQ pada saat umur 12 tahun begitu sahabat. Dan momen itu dia ini seperti melihat dalam catatannya ya, melihat ke bawah ya. Kemudian setelah itu dia berhenti sejenak, kemudian dia melihat ke atas, ke pojok atas, entah ada apa, hidayah apa, ada apakah di situ ada Yesus atau siapa begitu ya. Dan ini menandakan, sudah terlihat sekali sahabat ya, bahwa dia ini sudah berbohong begitu sahabat santri. Dan sahabat santri bisa melihat tanda-tanda atau ciri-ciri seorang pembohong ya, gestur seorang pembohong itu di pencarian Google itu banyak sekali sahabat. Salah satunya adalah melihat ke atas sahabat, setelah ke bawah ke atas, seolah-olah dia berpikir begitu sahabat santri ya. Ini terlihat sekali dia ini sudah berbohong sahabat ya.
Baiklah sahabat santri, marilah kita simak video selanjutnya sahabat. Silakan. Oke, pertanyaan saya tentang apa yang disampaikan tadi, yaitu bahwa di dalam kekristenan itu hanya ada pasti dan amin, artinya tidak ada insya Allah. Saya boleh untuk bertanya sebelum pertanyaan itu dijawab. Halo. Halo. Ya, halo. Halo. Suara saya nggak dengar. Putus-putus Pak. Putus-putus. Halo. Saya dengar Pak. Dengar. Lanjut. Ya. Itu sebelum pertanyaan saya dijawab, apa saya boleh bertanya latar belakang dari narasumber dulu, Pak? Silakan Pak, silakan. Oke, selamat malam Bu Tuti. Sebelum pertanyaan saya tadi dijawab, nanti mungkin bisa dijawab oleh yang lain juga. Yang saya tanyakan, Ibu tadi dari Muslim pernah sampai sempat juara MTQ ya Bu ya? Iya, Pak. Ibu. Nah, Ibu Tuti, tolong bisa sebutkan di dalam MTQ itu ada 7 lagu wajib. Tolong sebutkan 7 lagu wajib yang untuk mengikuti MTQ dan berikan salah satu contohnya saja, Bu. Pak, saya minta maaf, saya sudah lupa yang masuk dalam nuansa Islam. Minta maaf, saya sudah tidak bisa lagi jawab. Oh, sudah lupa sama sekali Bu ya? Minta maaf. Nggak tahu sama sekali Bu ya? Sudah lupa. Minta maaf. Kalau ini Bu, Ya, saya sudah lupa. mungkin kalau apa huruf hijaiyah masih ingat Bu? Bisa sebutkan huruf hijaiyah Bu? Sudah lupa Pak saya. Saya nggak sanggup lagi. Sama sekali lupa ya Bu ya? Iya. Iya. Setelah saya mengenal Yesus luar Pak, biasa saya itu. sudah dibutakan dengan Iya. saya sudah dibutakan dengan keislaman Pak. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Apa itu? Kesaksian Ibu sangat luar biasa sekali bohongnya. Kalau kelasnya MTQ masa apa itu huruf hijaiyah saja nggak bisa kan, itu sungguh sangat luar biasa sekali bohongnya. Ngibulnya itu sangat luar biasa sekali. Jadi alangkah lebih santun, lebih bagus kalau diskusi kita malam hari ini, Ibu kalau memang kafir, jalannya memang kafir dari lahir. Bahwa Ibu itu kafir tulen itu kita bisa lebih bicara atau untuk berdiskusi dengan lebih santun, lebih baik. Kita membandingkan konsep bukan anu gitu Bu. Sudah diduga sahabat ya, sudah terduga di awal begitu sahabat santri ya. Sebenarnya ibu ini ngibulnya minta ampun ya, berimajinasinya ini terlalu tinggi begitu sahabat. Dia tidak mengetahui tentang ilmu Al-Quran, sehingga dia ini sahabat santri ya, dengan ketidakfahaman dia mengaku sebagai seorang juara MTQ sahabat santri. Dan kalau kita mengetahui sahabat ya, juara MTQ ya itu sudah subhanallah sahabat ya, itu Al-Qur'annya sudah fasoha, pensifatan makhorijul hurufnya itu sudah tepat semuanya, tajwidnya sudah tepat begitu sahabat santri. Dan ketidaktahuan ibu ini ya menjadikan bumerang bagi dirinya sendiri sahabat, menjadikan kegagalan daripada kesaksian daripada yang disampaikan oleh ibu ini begitu sahabat santri. Dan ini sangat aneh sahabat ya. Sebenarnya kita tidak terkejut sahabat santri ya dengan hal seperti ini, karena sahabat santri perlu diketahui di dalam Alkitab ya itu diperbolehkan ya untuk berdakwah, berbohong atau jujur begitu sahabat santri. Jadi melakukan kesaksian palsu itu diperbolehkan oleh Alkitabnya mereka sendiri sahabat ya. Jadi kita di sini nih harus pintar-pintar ya, meneliti, menelaah ya, mengkaji, menguji begitu sahabat ya setiap kesaksian murtadin begitu sahabat santri. Seluruh kesaksian murtadin yang telah kita reaksi begitu sahabat ya, semuanya itu gagal sahabat santri. Tidak pernah ada yang betul-betul seorang murtadin begitu ya. Semua itu gagal di dalam membaca bacaan Al-Quran begitu sahabat. Karena kenapa sahabat ya, perlu diketahui sahabat santri ya,
dalam membaca Al-Quran ya, kita ini memakai ilmu sahabat ya. Pasti teman-teman muslim, sahabat-sahabat muslim semuanya itu pasti memahami. Jadi kalau kita hidup di desa begitu sahabat ya, kita anak-anak kita begitu ya yang masih kecil, pastinya umur 2 tahun itu sudah diperkenalkan, diajarkan bukan ayat Al-Quran, huruf hijaiyah sahabat ya, atau salah satunya adalah Iqra begitu sahabat, kalau kita memberikan pengajarannya kepada TPQ ya begitu. Tapi kalau contohnya itu adalah di kota begitu sahabat, kita pastinya akan memberi pengajaran ilmu Al-Quran itu mulai dari Iqra itu pastinya itu di antara umur 6 atau 7 tahun begitu sahabat santri. Kemudian sahabat santri ya, jikalau kita ingin mengkaji si nenek ini begitu, kita ambil contoh saja sahabat ya. Nenek ini berusia sekarang adalah 56 tahun contohnya ya. Kemudian dia murtadnya itu umur 20 tahun. Berarti sekitar 36 tahun lah dia ya, selisih antara murtad dengan agama yang sekarang sekitar 36 tahun begitu sahabat ya. Dan sahabat santri perlu ketahui ya, teman-teman Islam ya, teman-teman muslim semuanya itu pasti sudah mengetahui bahwa mempelajari ilmu Al-Quran itu memakai ilmu begitu sahabat ya. Bukan hanya memakai hanya dibaca itu tidak begitu. Pasti di situ ada namanya tajwid ya, pasti di situ ada namanya fasohah ya, ketepatan daripada sifat makhorijul hurufnya, huruf hijaiyahnya itu seperti apa begitu sahabat ya. Dan disitulah sahabat, disebabkan memakai ilmu kita membaca Al-Quran, justru tidak bisa kita lupakan sahabat ya ilmu tersebut begitu sahabat, meskipun ya sudah tua sampai umur 56 tahun begitu sahabat santri ya. Sebab kenapa sahabat ya? Karena dia ini salah satunya hidup di Indonesia sahabat santri ya, di mana-mana ada namanya masjid, di mana-mana ada namanya toa, di mana-mana ada namanya azan, di mana-mana pasti terdengar surat Al-Fatihah. Di situ dia akan terus mengingat huruf-huruf itu begitu sahabat ya. Kemudian si murtadin ini mengaku dia juara MTQ katanya. Dia katanya murtadin tapi sebenarnya bukan murtadin. Kata bapak tadi dia adalah kantul ya, Kristen tulen. Seperti itu. Dan bayangkan saja sahabat santri ya, dia juara MTQ umur 12 tahun. MTQ bukan main-main ya. Fasohanya sudah tepat ya, tajwidnya sudah tepat kayak gitu, pensifatan dari makhorijul hurufnya sudah tepat ya, semuanya tepat semua sahabat, karena dia menjadi juara. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia tidak memahami huruf hijaiyah, dia katakan lupa. Mana ada seperti itu sahabat santri ya. Nah, disitulah sahabat santri ya, titik perbedaan antara umat Islam dan umat Kristen sahabat. Apa sih perbedaannya begitu sahabat ya? Perbedaan yang sangat jelas adalah sahabat ya, yaitu umat Islam lebih mengetahui Al-Qur'annya daripada umat Kristen. Jelas sahabat ya. Tetapi sahabat, ada yang paling unik di sini, yaitu umat Islam lah lebih memahami ya, lebih mengetahui isi di dalam Alkitab daripada umat Kristen sendiri sahabat santri. Dan sahabat santri bisa uji ya, bisa uji. Contoh sahabat santri mengikuti grup debat kayak gitu ya, lintas agama begitu ya, atau di media sosial yang lainnya begitu. Sahabat santri bisa mengujinya begitu sahabat ya, apakah mereka betul-betul memahami tentang Alkitab mereka sendiri. Mereka kebanyakan tidak memahami, tetapi mereka itu memakai atau mengikuti, mendengarkan doktrin daripada gereja mereka sendiri, daripada pendeta pastor mereka sendiri sahabat santri. Dan sahabat santri bisa menguji daripada surat Filipi ini sahabat ya, pasal 1 ayat 18 sahabat. Ini adalah salah satu ayat sahabat ya yang memerintahkan atau memperbolehkan untuk berbohong sahabat ya, dalam mendakwah begitu sahabat ya, mengabarkan Injil begitu sahabat, termasuk tentang persaksian palsu yang dipakai oleh umat Kristen yang sahabat santri lihat tadi ya.
Baiklah sahabat, saya coba bacakan ya, yaitu di Filipi pasal 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Nah sahabat, jelas sekali ya, ini adalah memperbolehkan ya untuk berbohong gitu sahabat santri. Tetapi kebanyakan teman-teman Kristen ya, teman-teman yang lain itu tidak pernah mengetahui ayat ini sahabat santri ya. Yang ini, ayat ini hanya diketahui oleh para pendeta saja begitu sahabat. Dan sahabat santri ya, kalau kita meneliti semua mu'allaf begitu ya, itu kebanyakan mu'allaf sahabat ya telah hatam atau telah membaca keseluruhan Alkitab begitu sahabat. Mereka goyah iman setelah membaca keseluruhan Alkitab sahabat santri. Makanya teman-teman Kristen kebanyakan tidak mau membaca, atau banyak sekali teman-teman Kristen begitu ya mengikuti larangan-larangan daripada pendeta. Buat apa sih membaca Alkitab begitu? Keselamatan sudah ada pada Yesus Kristus begitu. Itu doktrinnya sahabat santri. Mereka itu hanya mengatakan keselamatan hanya pada Yesus Kristus begitu. Kalau sudah percaya sama Yesus ya kamu diselamatkan begitu. Gak penting kamu baca Alkitab begitu. Pada saat mereka itu membaca Alkitab begitu sahabat ya, goyahlah iman mereka sahabat santri. Alhasil mereka kalau tidak menjadi ateis ya, kalau tidak menjadi ateis ya pastinya mereka akan mencari kebenaran di tempat yang lain begitu, dengan cara melihat, mengkaji, meneliti Al-Quran begitu sahabat santri. Dan disitulah hidayah itu akan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala sahabat ya. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu untuk reaksi video kali ini sahabat ya. Saya harapkan ini betul-betul sangat bermanfaat ya, dan juga menjadi tambahan wawasan dan ilmu untuk sahabat santri semuanya. Dan juga sahabat santri, selalu saya ingatkan kepada sahabat ya untuk selalu mendukung channel ini dengan cara men-share channel ini sahabat, video ini ya, ke media sosial sahabat santri ya. Agar kenapa? Agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendengar dakwah kita ini sahabat. Dan terkhusus kepada saudara-saudara kita yang mencari kebenaran hingga saat ini begitu sahabat ya, agar mereka lebih semangat lagi begitu untuk mengkaji Alkitabnya mereka sendiri begitu sahabat ya. Baiklah sahabat santri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.